Anies Baswedan resmi menerima dukungan dari DPW PKB Jakarta untuk maju di Pilgub Jakarta dan berharap partai lain segera bergabung. Di sisi lain, menguat wacana Anies dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Seriuskah wacana itu atau hanya gimik belaka? Kita akan membahasnya bersama dengan Wasekjen PKB Saiful Huda, relawan Anies Baswedan Billy David, serta analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Pak Saiful, Mas Billy, dan Mas Toto, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Mas Prime Time Billy. News. Oke, saya langsung ke Pak Saiful. Pak Saiful, dengan DPW PKB Jakarta yang sudah resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta nanti, apakah ini artinya sudah hampir pasti PKB juga akan segera mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta? Ya, ini baru satu tahap penjaringan yang sudah dilakukan oleh teman-teman DPW DKI Jakarta. Setelah itu nanti rekomendasi dari teman-teman DPW akan dibawa ke Des Pilkada DPP. Sampai hari ini pun saya sebagai Des Pilkada DPP belum menerima itu ajuan dari teman-teman DPW PKB DKI. Jadi tahapannya pasca rekomendasi dari DPW nanti akan diserahkan kepada Des Pilkada DPP. Nanti di DPP, Des Pilkada DPP akan melakukan fit and proper penugasan dalam rangka memastikan ambang batas 20% bisa terpenuhi. Karena kebetulan PKB DKI dapat 10 kursi, artinya masih butuh koalisi untuk membangun ambang batas, menuntaskan ambang batas 20% parliamentary threshold. Ya, Pak Saiful, hal apa yang kemudian bisa membuat DPP PKB ini memilih calon yang lain, artinya berbeda dengan aspirasi yang disampaikan oleh DPW PKB Jakarta? Belum sampai sejauh itu, karena secara mekanisme ajuan dari DPP menjadi baseline kami untuk mensikapinya. Setahu saya ada beberapa figur yang daftar di Des Pilkada DKI Jakarta, dan dari situ nanti akan kita analisa dan kita akan bikin simulasi, mengkomunikasikan dengan partai politik yang lain, apakah diterima, bisa bangun poros dalam rangka untuk mengusung figur atau calon tertentu. Di situ sebenarnya kepastiannya apakah kita nanti memastikan mengusung siapanya pada konteks ketika PKB mampu membangun koalisi dengan partai lain memastikan pemenuhan 20% parliamentary threshold. Oke, saya ke Mas Billy. Mas Billy, kehadiran Anies Baswedan di DPW PKB yang menerima pencalonannya sebagai Cagup Jakarta, apakah juga merefleksikan niatnya yang memang mau untuk maju kembali di Pilgub Jakarta? Baik, terima kasih. Pasca Pilpres tentu kita cermati beberapa milestone ya, Mas Kep. Jadi Pak Anies juga sempat sampaikan bahwa pasca Pilpres beliau perlu waktu untuk mengambil jeda. Dan tentu setelah jeda itu sudah diambil, kemudian refleksi diambil secara serius, kami melihat saat ini merupakan langkah-langkah konkret yang sudah diambil oleh beliau. Termasuk bagaimana mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dari elemen-elemen yang warga Jakarta yang sudah masuk ke tim kami dari tim Anies Baswedan. Dan tentu suara-suara itu diperhatikan secara serius, aspirasinya, poin-poinnya diperhatikan secara serius, sehingga sampai dengan hari ini beliau memutuskan untuk datang ke DPP PKB setelah mendengarkan itu semua. Tentu maknanya patut dimaknai, menunjukkan keniatan iya, tapi juga perlu dilihat juga bahwa poin yang disampaikan Pak Anies adalah bagaimana membentuk koalisi. Dan kita selalu mencermati bagaimana arah untuk membentukkan koalisi ini akan dikerjakan, dan tentu hubungan baik dengan semua partai politik, di mana partai politik yang bisa mengusung calon gubernur ini juga masih terjaga dan terbangun dengan baik. Tentu saja PKB, bagaimana kemesraan itu sudah terjalin ya, bahkan di DKI tadi Pak Anies sempat mention, di Pilpres tentu saja, dan di kali ini. Dan tentu kita harapannya dalam waktu dekat kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk partai-partai yang lain. Misalkan di Partai Koalisi Perubahan kita kenal ada Nasdem dan juga Mas Billy, PKS. tapi tegas ya, memang Anies maju Pilgub begitu ya?
Dari beliau saya tidak berani menyimpulkan jika belum ada pernyataan keluar dari beliau. Tapi apa pemaknaan itu kan sebenarnya bisa kita lihat dengan keseriusan beliau sudah datang, berani datang ya dalam tanda kutip untuk ke partai politik, itu juga sudah bisa dimaknai beliau akan siap ya, untuk maju lagi di Jakarta. Oke, Mas Billy, kalau misalnya memang Anies terbuka apabila ada partai pendukungnya yang kemudian mau mendukungnya dalam Pilgub Jakarta, apakah artinya juga Anies terbuka apabila partai pendukungnya menduetkannya dengan Kaisang Pangarep, Mas Billy? Kita belum sampai ke tahap itu, Mas Kevin. Saya rasa semua kemungkinan saat ini terbuka, semua pintu juga masih kelihatan jalannya, dan dengan pernyataan-pernyataan dari PKB, kemudian kemarin ditanggapi oleh Mas Kaisang, kita melihat justru itu yang membuat dinamikanya semakin hidup ya. Dan semua potensi pasti dijajaki secara serius, baik oleh tim, secara Pak Anies, secara individu, dan juga partai politik tentunya. Dan tentu ini yang jadi seru, bahkan partai-partai politik penguasa Jakarta belum menentukan sikap. Seperti PKS, PDIP, dan Nasdem mungkin ya, yang nanti mungkin akan menduduki ketua dewan ataupun wakil ketua dewan di Jakarta. Sehingga masih bisa cair, tapi semuanya kita perhitungkan secara serius. Ya, Mas Toto, membaca mengenai gestur maupun kehadiran Anies di DPW PKB ini, Anda membacanya apakah memang Anies berniat untuk kemudian maju di Pilgub Jakarta? Ya pasti niat ya. Ya tadi seperti Mas Billy mengatakan itu bahasa menurut saya sudah eksplisit bahwa beliau siap maju. Sebelumnya sudah pernah ada pernyataan juga, walaupun tidak terlalu eksplisit. Dan saya pikir menjadi lumrah karena kalau kita baca survei baik pada masa Pilpres, kan ada pertanyaan juga tentang Pilgub, atau setelah Pilpres memang Mas Anies masih bisa dikatakan yang tertinggi. Modal utama orang maju dalam pilkada itu adalah survei yang tinggi, dan itu sudah dimiliki. Menjadi menarik adalah pertanyaan, apakah Mas Anies kemudian bisa mendapatkan tiket atau tidak. Nah ini kan jadi menarik. Biasanya yang surveinya tinggi itu akan menjadi magnet bagi partai-partai untuk berebut. Sekarang malah jadi pertanyaan, apakah Mas Anies walaupun surveinya tinggi tetap dapat tiket atau tidak. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena memang Jakarta itu tidak steril dari kepentingan-kepentingan di luar kepentingan dari politik di Jakarta sendiri. Orang sering mengkaitkan bahwa pertarungan pilkada DKI semenjak dulu Jokowi maju 2012, Mas Anies kemudian gubernur juga menjadi capres, itu adalah batu loncatan yang paling menarik sebagai panggung orang untuk menjadi capres. Sehingga di situ pasti akan ada ketakutan, ada hitung-hitungan pihak-pihak yang merasa ingin mengamankan posisinya di 2029 walaupun masih 5 tahun lagi, untuk menggagalkan orang-orang yang bisa dianggap menjadi pesaing. Salah satunya mungkin Anies Baswedan. Yang kedua, belum lagi kalau berbicara pertarungan di Jakarta ini menjadi makin rumit kalau terkait dengan misalnya pertarungan antar parpol terkait dengan daerah lain. Contoh misalnya, menjadi menarik menurut saya seorang Sufmi Dasko, petinggi Partai Gerindra, tapi kemudian berbicara mendorong kader Partai Golkar. Dan menjadi menarik juga ketika kita coba analisis, kan bukan tidak mungkin ini adalah upaya untuk mendorong kader Golkar maju di DKI sehingga mengamankan kader Gerindra bernama Deddy Mulyadi supaya aman di Jawa Barat, karena nilai elektoral Jawa Barat itu tinggi sekali dengan 40 juta penduduk begitu ya. Dan belum lagi ditambah kalau kemudian kesepakatan pencalonan itu tidak lagi diserahkan kepada DPW, DPD dan lain-lain, tapi diserahkan kepada apa yang disebut dengan koalisi. Misalnya koalisi Indonesia Maju, dan itu bukan hanya diserahkan kepada ketum-ketumnya, tapi diserahkan kepada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya kan mekanisme bottom up seperti pertanyaan tadi terkait dengan pertemuan di DPW, DPD menjadi tidak bermakna sama sekali. Menjadi makin rumit lagi kalau di DKI misalnya dijadikan ajang uji coba untuk kepentingan misalnya keluarga tertentu. Kita tahu loh misalnya keputusan MA ini kalau mau dispekulasikan itu terkait paling mungkin dengan Mas Kaisang. Kalau itu yang terjadi ya menurut saya percuma kita menganalisis apa yang menjadi keinginan masyarakat dari bawah, dari anak ranting sampai kemudian level pengurus di DKI dari semua partai. Tinggal kita tunggu saja penguasa maunya apa, Pak Jokowi maunya apa, atau Pak Prabowo maunya apa. Dan saya berharap itu tidak terjadi, karena sebagaimana mestinya kita memilih adanya pemilihan langsung dalam level pilkada, mekanisme bottom up yang harusnya didahulukan. Mas Toto, dengan elektabilitas Anies yang sangat tinggi, apakah menurut Anda masih ada hal-hal yang bisa saja mengganjal Anies untuk tidak maju dalam Pilgub Jakarta?
Yang saya sebutkan tadi itu semuanya sebenarnya yang bisa mengganjal. Kalau kemudian ada kepentingan yang lebih besar, paling mudah itu adalah menjegal sosok yang surveinya paling tinggi itu untuk tidak bisa maju. Dan suka atau tidak, ketika pilkada kita kali ini, waktunya atau tahunnya bersamaan dengan pilpres, sangat mungkin konstelasi-konstelasi dalam pilkada level gubernur, apalagi yang strategis seperti Jakarta, konteks pencalonannya pun itu akan ditentukan bukan oleh suara dari bawah, tapi suara dari para ketum atau pihak yang lebih berkuasa dalam hal ini misalnya presiden terpilihkah atau yang nanti akan jadi mantan presiden. Itu yang menurut saya masih sangat mungkin bisa menjegal sosok yang surveinya tinggi sekalipun seperti Mas Anies Baswedan. Contoh, kan jadi pertanyaan nih misalnya, apakah Nasdem dan PKB akan memilih Mas Anies? Kalau based on survei, sepengetahuan saya kecenderungannya kedua partai ini akan realistis melihat siapa yang punya peluang menang, apalagi ada sejarah koalisi perubahan. Tapi kalau ada kepentingan lain, saya tidak tahu apakah PKB ingin masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran, Nasdem ingin masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran, itu pasti akan sangat berpengaruh dalam negosiasi yang bukan tidak mungkin akan berpengaruh dalam keputusan terkait pilkada DKI. Oke, Mas Billy, komunikasi Anies Baswedan dengan partai-partai lain selain PKB seperti apa? Sampai saat ini tetap berjalan dengan baik, baik secara personal beliau dengan partai, elit-elit partai, ataupun mungkin secara struktur ataupun kerjasama antar partai mungkin belum bisa dijajaki secara serius ya, karena terbatas dengan benturan-benturan di koalisi. Tapi saya melihat bahwa akhir ini mungkin dalam pekan-pekan terakhir ini juga banyak sekali tokoh, banyak sekali elit partai yang mungkin melakukan kontak langsung. Dan tentu itu kami rasa bagian dari penjajakan, bagian dari penghitungan kalkulasi politik bagaimana koalisi ini bisa dibangun, ataupun kedepannya ketika koalisi ini dibangun bagaimana bisa bekerja bersama. Apalagi kan kita ingat bahwa waktunya sangat singkat sekali ya dibanding pilkada 2017 misalkan. Jadi tentu ini perlu intens, perlu komunikasi yang serius, dan juga tentu dalam waktu dekat saya rasa juga akan ada partai-partai lain yang mungkin ya dalam tanda kutip bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh PKB hari ini. Mas Bila, apakah Anies Baswedan juga membuka komunikasi dengan partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, bahkan kemudian juga termasuk membuka kemungkinan dirinya dipasangkan dengan Kaesang Pangarep seperti kemudian yang isunya muncul di sosial media, Mas Billy? Iya, saya juga mempercayai bahwa secara personal beliau membangun hubungan yang baik, dan itu juga yang dilakukan ketika komunikasi baik itu di koalisi. Kan koalisi-koalisi yang nama sekarang sedang kita kenal kan koalisi yang kemarin berlaku di Pilpres. Dan untuk saat ini ketika kita tarik konteksnya ke dalam lingkup Jakarta, tentu hal itu tidak berlaku. Maka Pak Anies pun juga punya kewenangan, punya hak untuk berkomunikasi dengan semua partai. Dan saya rasa itu hal yang lumrah dilakukan ya. Apalagi ketika sudah menunjukkan keseriusan akan maju lagi di Jakarta. Oke, baik, kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ya. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaesang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Ya, Pak Saiful, PKB DKI Jakarta mengatakan sudah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anies dengan Kaesang Pangarep. Tanggapan Anda, Pak Saiful? Pak Saiful? Ya, itu dinamika di Jakarta. Jadi saya malah mau nanya juga sebenarnya ke teman-teman di Jakarta, apakah
sudah terjadi komunikasi itu atau belum. Tapi Des Pilkada DPP mendorong supaya teman-teman di DPW PKB DKI Jakarta concern untuk memastikan terkait dengan rekomendasi Mas Anies bisa jalan dan bisa disampaikan dijelaskan secara terbuka kepada DPP. Jadi tahapannya memang saya kira tahapan pada level untuk secara administrasi disampaikan dulu kepada DPP, sambil berjalan nanti DPP secepatnya akan melakukan uji kelayakan, uji publik, tes terhadap Mas Anies, karena kami tidak ingin ada pengistimewaan karena hampir ada 3.000 figur atau sosok yang daftar di dalam pilkada ke PKB dari tingkatan itu baru nanti saya kira kita akan ngomongin soal potensi koalisi, baru nanti ngomongin soal sosok figur wakil yang nanti kalau Mas Anies dipastikan diusung oleh PKB. Ya. Pak Saiful, tapi sejauh mana sih dinamika politik yang diinisiasi oleh DPW PKB Jakarta ini memberikan pengaruh, menjadikan dasar keputusan bagi DPP PKB untuk kemudian memberikan keputusan? Ya tentu pasti akan jadi rujukan ya, karena teman-teman di DKI Jakarta yang tahu persis dinamika di Jakarta, persinggungan antar partai, kemudian mereka juga saya kira sudah punya preferensi lebih jelas dan konkret dari figur-figur yang ada, mana yang berpotensi untuk bisa memudahkan memenangkan pilkada, mana rival yang memungkinkan untuk susahnya potensi untuk mengalahkan pilkada dan seterusnya itu. Oke, Mas Toto, menurut Anda pasangan Anies dan Kaisang ini seberapa besar sih kemungkinannya akan terwujud, Mas Toto? Menurut saya tidak akan pernah terwujud. Saya menyangka Kaisang hanya menjawab dalam konteks gini, Pak. Dan tadi pun sudah keluar statement dari Kaisang, Grace Natali juga cocok menjadi cawagup misalnya. Artinya saya sih sulit melihat sebuah kesamaan kepentingan sebagai simbiosis mutualisme yang bisa menyatukan keduanya. Contoh, buat Mas Anies runtuh seketika image dan branding yang dibangunnya atau positioningnya sebagai pemimpin koalisi perubahan. Sementara karir politik Mas Anies masih panjang ketika berbicara usia, ketika masih mencoba misalnya berpikir mengenai 2029 bergabung dengan Mas Kaisang, menurut saya keruntuhan positioning buat Mas Anies. Beda dengan partai itu ketika berpindah haluan positioning itu masih dilihat sebagai variabel yang memang lebih dinamis. Mas Anies sosoknya loh. Buat Mas Kaisang pun untungnya apa? Ketika kemudian dengan katakanlah power yang dimiliki oleh Pak Jokowi, ayahnya sendiri, dia punya kemampuan misalnya untuk menjegal Mas Anies menjadi calon di DKI. Jadi belum lagi ada nama Ridwan Kamil yang katakanlah ada dalam satu kubu. Jadi menurut saya sebuah situasi yang agak sulit untuk dipertemukan. Terkecuali memang Mas Anies ya memang sudah mengambil posisi yang berbeda untuk ikut bergabung dalam koalisi besar Kim, walaupun tidak dalam konteks menjadi menteri, tapi dalam konteks didukung menjadi gubernur. Tapi saya meyakini Mas Anies mungkin merasa bahwa harusnya itu malah akan lebih banyak merugikan diri. Mas Toto, tapi menurut Anda sendiri Kaisang Pangarep ini sudah memiliki modal yang cukup belum sih untuk maju dalam Pilgub Jakarta? Sudah, karena keputusan MA-nya sudah ada. Saja menurut saya satu-satunya modal. Jadi kalau kita bicara modal, ya keputusan MA itu yang kontroversial memungkinkan Mas Kaisang bisa maju, memberikan kelonggaran 3 bulan. Kalau bicara dalam bahasa normatif tentu saja seperti Mas Anies katakan, setiap orang punya hak ya dan kesempatan yang sama. Tapi kalau kita bicara Jakarta, apapun yang pernah kita lihat, dulu seorang Jokowi yang menang, lalu kemudian digantikan oleh Ahok ketika Jokowi menjadi presiden, lalu Anies Baswedan, kita melihat ada sebuah
kualitas yang luar biasa dari sosok-sosok tersebut dengan latar belakangnya pernah menjadi kepala daerah atau menteri. Menurut saya paling tidak harusnya Jakarta ke depan dipimpin oleh orang yang kualitasnya serupa dalam konteks track record, tidak diisi oleh calon yang lebih banyak kontroversinya, sehingga kemudian pilkada DKI tidak lagi membahas mengenai cara menangani kemacetan, banjir, atau polusi, tapi berdebat lagi mengenai politik dinasti dan hal lain yang belum tentu terkait dengan kepentingan masyarakat Jakarta. Semoga tidak terjadi. Oke, Mas Billy, sosok yang dibangun oleh Anies Baswedan sebagai sosok perubahan itu akan runtuh begitu kalau misalnya berduet dengan Kaisang Pangarep. Apakah ini juga hal yang dikhawatirkan oleh relawan Anies, Mas Billy? Kita justru melihat bahwa yang perlu disoroti adalah bagaimana keberlanjutan apa yang sudah dilakukan Pak Anies dalam periode 2017 sampai dengan 2022. Dan tentu bagaimana ketika kita melihat apa yang dilakukan PJ Gubernur saat ini, tentu banyak hal yang kontradiktif yang menurut kami bisa jadi ukuran. Dan tentu itu bisa akan menjadi pertimbangan paling serius dibanding kita berspekulasi tentang nama Cawagup ataupun nama-nama lain yang itu sebenarnya masuk ke ranahnya partai politik. Dan secara meritokratik tentu Pak Anies bisa menunjukkan bagaimana tradisi keberlanjutan itu harusnya diteruskan. Karena ketika janji kampanye 23-2017 itu bisa dipenuhi, harapannya apa yang belum tuntas ataupun permasalahan misalkan seperti kontroversi Kampung Bayam saat ini bisa dituntaskan. Dan banyak hal lagi yang menurut kami perlu diberikan kesempatan waktu yang cukup panjang lagi, misalkan 5 tahun ke depan untuk menuntaskan itu. Dan tentu dengan harapan dan aspirasi baru dari masyarakat sehingga apa yang dilakukan di Jakarta betul-betul maksimal. Dan tentu kita juga perlu melihat bagaimana indikator elektoral itu juga bisa muncul. Tentu Pak Anies saat ini selalu ada di 2 besar semua survei lembaga politik ya. Dan tentu ukuran-ukuran itu juga nanti akan menjadi perhatian berikutnya. Jadi banyak sekali indikator-indikator sebelum nanti memutuskan nama Cawagup ataupun koalisi ini akan melakukan deal-deal yang lebih serius ke depan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti dinamika politiknya akan seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak Saiful, Mas Toto, dan juga Mas Billy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.